Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Amirullah dari kelas 1 ATKI. Di sini saya akan memberikan definisi kinematika, konsep dasar kinematika, dan contoh soal dari beberapa dari konsep dasar kinematika. Yang pertama, definisi kinematika. Kinematika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak suatu benda tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Jadi, kinematika hanya membahas bagaimana benda bergerak, bukan mengapa benda itu bergerak. Kemudian, konsep dasar kinematika. Yang pertama, ada gerak. Di mana gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan dalam selang waktu tertentu. Jika posisi berubah, benda dikatakan bergerak. Jika posisi tetap, benda dianggap diam. Yang kedua, jarak dan perpindahan. Jarak dengan satuan S yaitu panjang lintasan yang ditempuh benda, tidak memperhatikan arah, besarnya selalu positif. Perpindahan perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir, memperhatikan arah. Kemudian yang ketiga, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dengan satuan V, seberapa cepat benda bergerak, besarnya jarak dibagi waktu. Kecepatan yaitu seberapa cepat dan ke arah mana benda bergerak, yaitu perpindahan persatuan waktu. Kemudian yang keempat, percepatan, yaitu laju perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Kemudian yang kelima, gerak lurus. Gerak lurus ini bentuk paling dasar dari kinematika, yang dimana gerak lurus ini terbagi menjadi GLB dan GLBB. Di mana GLB itu gerak lurus beraturan, yang dimana kecepatan tetap percepatannya 0. Dan GLBB gerak lurus berubah beraturan, yang dimana percepatan tetap, kecepatan berubah secara teratur. Kemudian yang keenam, relativitas gerak, yaitu gerak yang selalu bergantung pada titik acuan. Benda bisa dianggap bergerak terhadap satu acuan, tapi diam terhadap acuan lain. Kemudian di sini saya akan mengambil contoh soal dari percepatan, di mana percepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Jika kecepatan suatu benda berubah, baik besar maupun arah, maka benda tersebut mengalami percepatan. Di mana rumus percepatan yaitu A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Di mana A yaitu percepatan dengan satuan M per S kuadrat, V sama dengan V yaitu kecepatan dengan satuan meter per second, T yaitu waktu dengan satuan S. Di mana contoh soalnya yaitu sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Setelah 5 meter kecepatan mobil 25 meter per second, berapakah percepatannya? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita masuk ke rumus percepatan, yaitu A sama dengan V2 dikurang V1 per delta T, di mana V2 nya itu 25 dan V1 nya itu 10 dan delta T nya itu 5, maka dimasukkanlah nilai tersebut. 25 dikurang 10 per 5 menghasilkan 15 dibagi 5, yang hasilnya itu 3 meter per second kuadrat, yang artinya percepatan mobil adalah 3 meter per second kuadrat. Kemudian untuk contoh soal yang kedua yaitu gerak lurus beraturan, di mana gerak lurus beraturan atau GLB ini adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan dan percepatan yaitu 0. Ciri-ciri dari gerak lurus beraturan ini yaitu lintasannya lurus, kemudian kecepatannya selalu sama atau tidak berubah, kemudian percepatannya itu tetap sama dengan 0, dan jarak yang ditempuh sebanding dengan waktu. Adapun rumus dari GLB itu sendiri yaitu S sama dengan V dikali T, di mana S yaitu jarak atau perpindahan dengan satuan meter, V yaitu kecepatan dengan satuan meter per second, kemudian waktu yaitu T
dengan satuan S. Kemudian untuk contoh soalnya yaitu sebuah kereta bergerak dengan kecepatan konstan 72 km per jam. Hitunglah A. kecepatan kereta dalam satuan meter per second, B. jarak yang ditempuh kereta dalam waktu 15 menit. Untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu mengkonversi kecepatan, di mana diubah dari kilometer per jam menjadi meter per second, di mana 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter, dan untuk 1 jam yaitu 3600 detik, di mana 1000 meter dibagi dengan 3600 menghasilkan 5/18 meter per second. Kemudian untuk V yaitu 72 dikali 5/18 menghasilkan 20 meter per second. Jadi kecepatan kereta adalah 20 meter per second. Untuk yang B yaitu hitunglah jarak tempuh, di mana yang pertama itu waktu 15 menit dikali dengan 60, karena 60 dalam 1 menit itu 60 detik yang menghasilkan 900 detik. Dan dimasukkanlah rumusnya yaitu S sama dengan V dikali T, di mana 20 dikali 900 menghasilkan 18.000 meter, di mana diubah jadi kilometer yaitu menghasilkan 18 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh kereta adalah 18 kilometer. Untuk contoh soal yang terakhir yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, di mana gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan, yang artinya kecepatan benda selalu berubah, bisa semakin cepat atau bisa semakin lambat. Perubahan kecepatan terjadi secara teratur setiap satuan waktu karena percepatannya tetap. Adapun ciri-ciri GLBB yaitu pertama, lintasannya lurus. Kedua, ada percepatan konstan, positif bisa dipercepat, dan negatif yang diperlambat. Kemudian kecepatan benda berubah secara teratur, dan grafik kecepatan terhadap waktu berbentuk garis lurus miring. Untuk rumus GLBB sendiri yaitu S sama dengan V dikali T, dengan S yaitu jarak atau perpindahan, V dengan kecepatan, T dengan waktu. Kemudian untuk contoh soalnya, sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan tetap 20 meter per second. Berapa jarak yang ditempuh motor tersebut dalam waktu 15 detik? Untuk penyelesaiannya dimasukkan rumus tadi yaitu S sama dengan V dikali T, di mana V-nya itu 20 dan T-nya itu 15, yang menghasilkan 300 meter, karena di sini terdapat satuan meter per second, jadi menghasilkan satuan meter. Jadi jarak yang ditempuh adalah 300 meter. Sekian penjelasan dari saya dan contoh soal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.